Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i wat-thariq. Was-sama'i demi langit. Wat-thariqi demi bintang. Demi langit, demi bintang. Ini sumpahnya Allah mengatasnamakan makhluk. Allah sumpah atas nama makhluk itu diperbolehkan. Tapi kalau kita tidak boleh sumpah atas nama makhluknya Allah. Kalau kita sumpah harus atas nama Allah. Wama adraka, wama dan apakah adraka yang menjumpai apa ma kepadamu Muhammad. Ma apakah at-thariqu, thorik, bintang. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan thorik, yaitu bintang? Yaitu an-najmu, bintang, as-saqibu yang menembus, bintang yang menembus. Maksudnya ada dua. Yang pertama, bintang yang menembus kegelapan. Artinya bintang itu menerangi kegelapan. Yang kedua, bintang yang menembus atau membakar setan. Bintang yang menembus atau membakar setan. In bahwasanya, in ini bisa sya'nun, bahwasanya, atau in ini in nafi, tidak ada atau tidak. Yang pertama, in bahwasanya, kullu nafsin, tiap-tiap diri, lama alaiha, lama niscaya, apa-apa, alaiha atas diri, hafidun orang yang menjaga. Hafidun orang yang menjaga. Maksudnya malaikat. Ini kalau in dimakna sya'nun, bahwasanya. In bisa dimakna nafi. In tidak ada kullu nafsin, tiap-tiap diri, lama alaiha, kecuali atas diri, hafidun orang yang menjaga. Kalau in itu dimakna nafi, tidak ada, maka lama ini dimakna ilah, kecuali. In tidak ada kullu nafsin, tiap-tiap diri, lama kecuali, alaiha berat atas diri, hafidun orang yang menjaga, yaitu malaikat hafadoh, malaikat penjaga. Setiap diri itu selalu ada malaikat yang menjaga. Malaikat yang menjaga, malaikat hafadoh, yang mulai pagi sampai pagi lagi. Falyandur, maka hendaklah melihat sopo al-insanu, manusia, mimma, dari apa, khuliqa, yang diciptakan dia, insan. Mbok yo mikir manusia itu dari mana dia diciptakan, dari apa dia diciptakan. Alangkah baiknya manusia itu berpikir dari apa dia itu diciptakan. Yaitu khuliqa, telah diciptakan siapa, insan, min ma'in, dari air, dafikin, yang muncrat. Maksudnya memuncrat di dalam rahimnya perempuan, yaitu
mani atau sperma. Manusia itu diciptakan dari air sperma yang biasanya muncrat di rahimnya perempuan. Yakhruju, keluar apa sperma, min bainis sulbi, dari antara tulang rusuk, maksudnya laki-laki, wattaro ibi, dan di antara tulang dada, yaitu perempuan. As-sulbu itu tulang rusuk, maksudnya bagi laki-laki. At-taroib itu tulang dada, maksudnya bagi perempuan. Air mani itu keluar dari tulang rusuk laki-laki dan tulang dada perempuan, sehingga membuahi, maka menjadi janin. Innahu, sesungguhnya Allah, ala rojihi, atas mengulangi pada orang, maksudnya mengulangi setelah diciptakan, lalu dimatikan, dihidupkan kembali. Ikulah qadirun, niscaya zat yang maha kuasa. Sesungguhnya Allah zat yang maha kuasa terhadap mengulangi manusia yang awalnya meninggal dunia lalu dibangkitkan lagi, dihidupkan kembali. Yauma tubla, pada harinya ditampakkan. Opo asaro iru, beberapa yang rahasia, beberapa yang tidak tampak, yaitu pada harinya segala rahasia itu ditampakkan, semua diceritakan di akhirat. Fama lahu, maka tidak ada baginya orang, min kuwatin, kekuatan, wala, dan tidak nasirin, orang yang menolong. Di hari itu tidak ada yang bisa mempunyai kekuatan untuk menolak siksanya Allah, dan tidak ada bisa yang menolong untuk menolak atau menolong dari siksanya Allah. Di hari itu orang-orang yang terkena siksa tidak punya kekuatan dan tidak ada yang menolong dari siksanya Allah. Wassama, demi langit, dzatir raj'i, yang mempunyai hujan. Dzatir raj'i, yang mempunyai bolak-balik, maksudnya hujan atau matahari atau rembulan atau bintang yang ada di langit. Demi langit yang mempunyai bolak-balik, artinya di situ ada hujan, di situ ada matahari, rembulan, bintang yang ada di langit. Wal ardi, demi bumi, dzatis sadai, yang mempunyai pecah, maksudnya bumi yang bisa menumbuhkan tanaman. Ini sumpahnya Allah. Isi sumpahnya, innahu, sesungguhnya Al-Quran, ikulla qaulun, niscaya firman, faslun, yang memisahkan. Faslun itu bisa dimakna memisahkan, atau membedakan, atau jelas.
bisa memisahkan, bisa membedakan, atau jelas. Artinya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah kalamnya Allah yang jelas, tidak bules. Al-Quran itu jelas, tidak bules. Atau Al-Quran itu memisahkan atau membedakan antara hak dan batil, antara benar dan salah. Kalau kita mengaji Al-Quran, ini akan bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah. Ini bisa dibedakan dengan Al-Quran, karena kita mengkaji Al-Quran. Wa ma huwa, dan tidak ada Al-Quran bil hazli, guyonan atau bercanda, bergurau. Al-Quran itu bukan bercanda. Artinya Al-Quran itu adalah hak, benar. Bukan guyonan, bukan gurauan, bukan. Tapi hak. Innahum, sesungguhnya mereka, yakiduna, berupadaya mereka, kaidan, dengan upadaya. Menipu, untuk menghancurkan, untuk membunuh pada Nabi. Sebagaimana dulu pernah mereka merencanakan membunuh Nabi di Darun Nadwah. Musyawarah di sana untuk berusaha akan membunuh Nabi. Wa akidu, dan berupadaya aku Allah, kaidan, dengan upadaya. Dan aku berupadaya untuk menggagalkan misi mereka, menggagalkan rencana mereka untuk membunuh Nabi. Famahil, maka menunggulah engkau Muhammad, al-kafirina, pada orang-orang kafir. Hilhum, memberilah kesempatan atau menunggulah engkau Muhammad pada mereka, maksudnya biarkan mereka ruwaidan, sebentar. Tunggulah orang kafir, biarkan mereka sebentar. Artinya biarkan mereka akan mendapatkan akibatnya. Ini mansuh, nasihnya ayat tentang saif. Alhamdulillah, khatam. Surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih, mensucikanlah engkau Muhammad, isma rabbika, pada nama Tuhanmu, Al-A'la, yang maha tinggi atau maha luhur. Al-A'la ini sifatnya ismun atau Rabbuk. Sucikanlah dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi, maha luhur. Al-A'la ini bisa sifatnya ismun, bisa sifatnya Rabb. Ketika Nabi dituruni ayat ini, Nabi diperintah untuk membaca di dalam doa sujud. Dalam riwayat dijelaskan, lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim, surat Al-Waqiah ayat 74. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan bacaan itu di dalam rukuk kalian. Falamma nazalat
Sabbihisma rabbikal a'la. Ketika Rasulullah dituruni ayat Sabbihisma rabbikal a'la, qala ij'aluha fi sujudikum. Jadikan doa itu di dalam sujud kalian. Maka dalam sujud doanya Subhana rabbiyal a'la. Allah itu allazi zat. Khalaqa yang telah menciptakan siapa zat. Fasawwa maka menyempurnakan siapa Allah. Allah adalah zat yang menciptakan makhluknya lalu disempurnakan. Walladzi dan zat qaddara yang mengira-ngira siapa Allah. Fahada maka menunjukkan siapa Allah. Maksudnya memberi ilham. Allah itu zat yang mengira-ngira bentuknya. Lalu Allah menunjukkan, Allah memberi ilham. Ya, contoh, masih bayi. Ketika dia lapar, oleh Allah diberi ilham, akan menangis. Akhirnya, dia disusui. Ini merupakan ilham yang Allah berikan. Allah memberi qadar kaya. Allah menunjukkan bagaimana cara agar dia mendapatkan kekayaan. Allah mengqadar jelek, delalah. Allah memberikan kesenangan pada dia untuk melakukan banyak kemaksiatan. Walladzi qaddara fahada. Walladzi dan zat akhraja mengeluarkan siapa zat al-mar'a pada tempat pengembala. Tempat mengembala. Ini isim makan, mar'a, tempat mengembala. Contohnya rumput-rumputan. Dan Allah itu adalah zat yang mengeluarkan tempat mengembala. Faja'alahu maka menjadikan siapa zat hu pada mar'ah gusaan kering, ahwa lagi hitam atau hancur. Lalu oleh Allah tempat mengembala itu dibuat kering, lagi hitam atau hancur. Sanuqri'uka akan membacakan kami Allah kepadamu Muhammad, membacakan Al-Quran padamu. Falatansa maka tidak akan lupa engkau Muhammad. Illa kecuali ma apa-apa sya'a yang menghendaki sapa Allahu Allah. Aku Allah akan membacakan Al-Quran padamu Muhammad. Kamu tidak akan pernah lupa kecuali sesuatu yang Allah kehendaki. Sanuqri'uka falatansa illa masyaallah. Ini sebagai nasihnya surat Al-Qiyamah ayat 16 atau surat Toha ayat 114. Di dalam ayat ini menunjukkan bahwa Nabi tidak akan pernah lupa tentang Al-Quran kecuali sesuatu yang Allah kehendaki. Contohnya Lailatul Qadar. Oleh Allah dikehendaki Nabi dilupakan kapan turunnya Lailatul Qadar. Innahu sesungguhnya Allah iku ya'lamu mengetahui siapa Allah. Al-jahro pada sesuatu yang keras, wama dan apa-apa, yakhfa sesuatu yang samar, yang tidak keras atau tidak bersuara.
Sesungguhnya Allah mengetahui suara yang keras maupun suara yang pelan. Al-jahro ini ya entah itu suara, entah itu perbuatan. Perbuatan yang tampak maupun perbuatan yang tidak tampak. Allah zat yang maha mengetahui. Wa nuyassiruka, dan akan memudahkan kami Allah kepadamu Muhammad lil yusra, pada kemudahan. Maksudnya ucapan dan perbuatan yang baik, yang mudah, yang memudahkan untuk masuk surga. Kami Allah akan memudahkan engkau Muhammad pada sesuatu yang mudah. Maksudnya ucapan dan perbuatan yang baik yang memudahkan untuk masuk ke dalam surga. Fadzakir, maka mengingatkanlah engkau Muhammad. In ini ada dua makna. Yang pertama, in sebagai huruf syarat. Jika. In nafaat, jika bermanfaat, opo adzikro, peringatan. Jawabannya, jawaban syartiyahnya, fadzakir, ya maka ingatkan. Artinya, jika peringatan itu manfaat untuk orang kafir, maka ya ingatkanlah. Ini kalimat taubih, artinya untuk menjelekkan orang kafir. Bahwa peringatan itu tidak bermanfaat bagi orang kafir. Nasihat itu nggak akan bermanfaat bagi orang kafir. Jika nasihat itu manfaat, ya ingatkan. Apa yang mungkin? Gitu. Ini namanya kalimat taubih, untuk menjelekkan orang kafir. Bahwa peringatan itu, nasihat itu tidak akan bermanfaat untuk orang kafir. Ini yang pertama. Yang kedua, in bimakna qad, sungguh. In nafaat, sungguh bermanfaat. Opo adzikro, peringatan. Artinya, ingatkanlah wahai Muhammad. Sungguh peringatan itu bermanfaat bagi orang iman. Ini, kalau bermanfaat, ini maksudnya untuk orang iman. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dalam surat Ad-Dariyat ayat 55. Sayadzakaru, akan mengambil peringatan sopoman orang yakhsha, yang takut dia. Orang yang takut pada Allah, dia akan mengambil peringatan. Wa yatajannabuha, dan akan menjauh pada peringatan sopo al-ashqa, orang yang celaka. Orang yang celaka, dia tidak akan mau dinasehati. Dia tidak akan mau menerima peringatan itu. Itu kalau orang celaka. Orang celaka itu alladzi, orang yasla, yang akan masuk dia an-naro, pada neraka, al-kubro, yang besar. Orang celaka itu adalah orang yang akan masuk ke dalam neraka yang besar. Artinya dia akan masuk neraka. Summala yamutu, kemudian tidak akan mati dia. Fiha, di dalam neraka. Wala yahya, dan tidak akan hidup dia. Dia enggak mati, dia enggak hidup di dalam neraka. Artinya dia akan merasakan sakitnya, akan merasakan deritanya di dalam api neraka. Enggak hidup, enggak mati. Yang dirasakan sakit terus, sengsara terus.
Ayat ini menunjukkan saking beratnya siksaan di hari kiamat, di mana mereka sangat merasakan kesengsaraan di hari kiamat. Tidak mati, ya tidak pula hidup. Sebagaimana dalam surat Toha ayat 74. Innahu mayyati rabbahu mujriman fa innalahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Ayat ini menunjukkan saking beratnya siksaan neraka. Sebagaimana di dalam surat Toha ayat 74. Innahu mayyati rabbahu mujriman fa innalahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati, tidak hidup. Mereka merasakan sengsara terus di dalam neraka. Qad aflaha, sungguh telah beruntung sopeman orang tazakka, yang sesuci dia. Maksudnya mensucikan diri dari syirik, akhlak-akhlak yang jelek, dan lain-lain. Orang yang mensucikan diri dari syirik, orang yang mensucikan diri dari akhlak-akhlak yang jelek, dia sungguh telah beruntung, yaitu dia dijamin masuk ke dalam surga. Wa dzakara, dan menyebut dia isma rabbihi, pada nama Tuhannya. Fasalla, lalu sholat dia. Dia menyebut nama Allah, lalu dia mengerjakan sholat. Maksudnya dia menetapi perintahnya Allah. Bal, bahkan tu'siruna, memilih kalian orang Mekah al-hayatad dunya, pada kehidupan dunia. Padahal wal akhiratu, dan akhirat iku khairun, lebih baik, wa abqa, dan lebih tetap daripada dunia. Bahkan kalian orang-orang Mekah memilih kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih tetap daripada kehidupan dunia. Ya, apa yang ada di dunia itu pasti akan hilang, dan yang ada di akhirat itu tidak akan pernah hilang. Inna hada, sesungguhnya ini cerita, iku lafis suhufil ula, niscaya di dalam catatan yang pertama, catatan yang awal, buku yang awal, yaitu suhufi Ibrahim, bukunya Nabi Ibrahim, wa Musa, dan bukunya Nabi Musa. Sesungguhnya cerita ini niscaya di dalam bukunya orang yang awal, yaitu bukunya Nabi Ibrahim, kitab Zabur, dan bukunya Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Alhamdulillah, khatam. Kita lanjutkan surat Al-Ghasyiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka, adakah telah datang kepadamu Muhammad opo hadisul ghasyiyati, cerita tentang yang menutupi, yaitu kiamat. Ghasyiyah ini termasuk nama kiamat. Dikatakan ghasyiyah, kiamat dikatakan ghasyiyah, yang menutupi, li'annaha takshal khalaik bi ahwaliha, karena kiamat itu menutupi semua makhluk dengan keadaan kiamat.
apakah sudah datang padamu Muhammad cerita yang menutupi, yaitu kiamat? Jawabannya, na'am, ya, sudah datang. Sebagaimana di dalam riwayat dijelaskan, An Amr ibni Maimun qala marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alam ra'atin taqra'u hal ataka hadisul ghasyiyah faqama yastami'u wa yaqul na'am qad ja'ani. Pernah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat ketemu seorang perempuan, mbak-mbak yang sedang deres Al-Quran. Dia membaca hal ataka hadisul ghasyiyah. Lalu Nabi berhenti, Nabi mendengar, dan Nabi menjawab, na'am, qad ja'ani. Iya, sungguh telah datang padaku tentang ceritanya ghasyiyah. Wujuhun, beberapa wajah, yauma idin pada hari itu, iku khosyi'atun, hina atau tertunduk. Di hari itu, hari kiamat, beberapa wajah tertunduk atau asor, hina. Ini majas mursal. Yang dimaksud tidak hanya wajah, tapi semua manusia ini merasakan hina di hari itu. Terutama orang-orang kafir. Mereka merasa hina. Amilatun, yang mengerjakan. Nasibatun, yang payah. Amilatun, nasibatun. Ini ada dua keterangan. Yang pertama di dunia. Di dunia, bersusah payah beramal. Karena amalannya kecampuran dengan bid'ah, khurafat, syirik, takhayul. Nah, di akhirat amalannya ditolak dan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi di dunianya, ya bersusah payah dia beramal. Tapi karena amalannya kecampuran dengan bid'ah, khurafat, syirik, takhayul, sehingga di akhirat amalannya nggak diterima. Amalannya tidak diterima. Yang kedua, amilatun nasibatun, di akhirat. Di akhirat mengalami kepayahan. Mengalami berat, mengalami beratnya siksa di dalam neraka. Ini di akhiratnya. Jadi amilatun nasibatun, yang beramal payah, ini ada dua maksud, di dunia maupun di akhirat. Tasla, akan masuk apa wajah, naron pada api neraka, hamiyatan, yang panas. Dan dia akan masuk ke dalam neraka yang apinya sangat panas. Tusko, diberi minum apa wajah, min ainin, dari mata air, aniyatin, yang sangat panas. Dan dia diberi minum air yang sangat panas dari mata air. Mata air yang sangat panas airnya. Belum sempat minum sudah menghancurkan kulitnya. Laisa, tidak ada, lahum, bagi mereka orang kafir, opo to'amun, makanan, ila, kecuali, min dori'in, dari duri. Min dori'in, dari duri. Yaitu
min syajarati zakum, durinya pohon zakum. Orang-orang kafir ahli neraka, mereka diberi makanan duri dari pohon zakum. Tidak ada makanan yang lain kecuali durinya pohon zakum. Minumannya air panas, makanannya duri dari pohon zakum. Naudzubillah min dzalik. La yusminu, tidak menggemukkan apa makanan, wala yugni, dan tidak bisa menolak apa makanan, min ju'in, dari lapar. Makanan itu tidak bisa menjadikan gemuk dan tidak bisa menolak dari kelaparan. Yang mereka rasakan terus akan lapar. Wujuhun, beberapa wajah. Yauma idin, pada hari itu, ikun na'imatun, senang. Dan di hari itu pula ada wajah yang senang. Lisaiha, karena usahanya wajah. Radiyatun, orang yang senang atau yang diridhoi. Usahanya dia diridhoi. Ini maksudnya di akhirat senang karena mendapat pahala dari amal baiknya selama di dunia. Jadi di akhirat orang-orang iman ini mereka senang karena mendapat pahala dari amal baiknya selama di dunia. Fi jannatin, di dalam surga, aliyatin, yang luhur. Dan mereka berada di dalam surga yang luhur. Latas mau, tidak mendengar dia fiha, di dalam surga, lagiatan, pada suara logo, suara muspro, atau suara yang percuma. Di dalam surga, dia nggak mendengar suara-suara logo, suara yang percuma. Jadi perkataan yang tidak berarti, itu nggak ada. Seperti cacian maki, ucapan batal, suara yang menyakitkan hati, itu nggak ada di surga. Yang mereka dengar suara-suara yang menyejukkan hati, tidak ada yang menyakitkan hati. Fiha, di dalam surga, ainun, ada mata air, jariyatun, yang mengalir. Di dalam surga ada mata air yang mengalir. Fiha, di dalam surga, sururun, ada beberapa kursi, marfu'atun, yang ditinggikan. Dan di dalam surga ada kursi-kursi yang ditinggikan. Maksudnya kursi yang istimewa. Wa akwabun, dan beberapa wadah, maudhu'atun, yang diletakkan, maksudnya dihidangkan. Dan di dalam surga ada beberapa wadah yang dihidangkan. Wa namariku, dan beberapa bantal, masfufatun, yang disusun atau yang tersusun. Dan di dalam surga ada beberapa bantal yang tersusun, artinya siap untuk dinikmati. Bantal-bantal yang tersusun sungguh tampak kelihatan indah sekali. Wazarobiyu, dan alas atau kasur, mabsusatun, yang dialaskan atau yang dihamparkan. Dan di dalam surga ada alas atau kasur yang terhampar, yang siap untuk ditiduri.
kasurnya siap untuk ditiduri. Mentul-mentul kasurnya. Masya Allah. Semoga kita bisa menikmatinya. Afala yanduruna, adakah maka tidak melihat mereka ilal ibili, pada onta, kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan apa onta. Coba, apakah mereka tidak memperhatikan tentang kekuasaannya Allah, yaitu hewan onta, bagaimana dia diciptakan. Onta mempunyai hewan yang mempunyai tempat simpanan makanan, sehingga perjalanan jauh onta itu tidak akan takut kelaparan. Karena di dalam diri onta ada simpanan atau wadah untuk menyimpan makanan. Sehingga onta itu kalau berjalan jauh pun tidak masalah. Apa tidak berangan-angan seperti itu, memperhatikan tentang kekuasaan Allah, Allah menciptakan hewan yang namanya onta. Wa ilas sama, dan pada beberapa langit. Kaifa, bagaimana, rufiat, diangkat apa langit. Coba perhatikan, langit bagaimana diangkat. Maksudnya langit diciptakan tinggi tanpa tiang. Ini merupakan kekuasaannya Allah. Wa ilal jibal, dan pada beberapa gunung. Kaifa, bagaimana, nusibat, didirikan apa gunung. Coba perhatikan gunung, gunung-gunung. Bagaimana gunung itu didirikan, kokoh sebagai paku buminya. Wa ilal ardi, dan pada bumi. Kaifa, bagaimana, sutihat, dibentangkan apa bumi. Dan coba perhatikan bumi, bumi yang dibentangkan. Ini juga merupakan kekuasaannya Allah. Fadzakir, maka mengingatkanlah engkau Muhammad. Menasihatilah engkau Muhammad. Innama anta, sesungguhnya engkau Muhammad, iku mudzakirun, orang yang memberi peringatan. Wahai Muhammad, ingatkanlah umatmu. Tugasmu, sesungguhnya tugasmu hanyalah memberi peringatan, menasihati. Lasta, tidak ada engkau Muhammad alaihim, atas mereka orang kafir, iku bimusaitirin, orang yang memaksa, orang yang memerintah, atau orang yang memaksa. Dan kamu tidak diperintahkan untuk memaksa orang kafir. Tugasmu hanya menyampaikan, tidak memaksa mereka. Nah, ayat ini mansukh, nasihnya ayat Saif. Nasihnya ayat Saif. Illa, kecuali man, orang, tawalla, yang berpaling dia, wa kafara, dan kufur dia. Kecuali orang yang berpaling dan kufur. Iku fayu'adzibuhu, maka akan menyiksa padanya orang, sopo Allahu, Allah, al-azaba, pada siksa, al-akbaro, yang besar. Kecuali atau tetapi orang yang berpaling, orang yang kufur, maka oleh Allah akan disiksa. Oleh Allah akan disiksa. Inna ilaina, sesungguhnya pada kami Allah, iyabahum, tempat kembali mereka. Summa, kemudian inna alaina, sesungguhnya atas kami Allah, opo hisabahum, hisapan mereka. Sesungguhnya hanya kepadaku
mereka kembali. Kemudian mereka kami hisab. Jadi saudara, di sini bisa kita ambil pelajaran perbedaan orang kafir dan orang iman. Orang kafir masuk neraka, orang iman masuk surga. Semuanya itu akan kembali kepada Allah dan semuanya akan dihisab oleh Allah. Alhamdulillah, khatam. Kita lanjutkan surat Al-Fajr. Belum ngantuk ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri, demi waktu fajar. Walayalin, demi beberapa malam. Ashrin, yang 10. Demi waktu fajar, demi beberapa waktu malam yang 10. Maksudnya 10 Dzulhijjah. Jadi malam-malam yang 10, yaitu 10 di bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i, demi yang genap. Wal watri, demi yang ganjil. Kalau syaf'i itu maksudnya makhluk. Wal watri, demi yang ganjil, maksudnya Allah. Demi makhluk, demi Allah. Wal laili, demi malam. Idza yasri, ketika berjalan apa malam. Demi malam yang berjalan. Atau malam yang datang. Hal fi dzalika, adakah di dalam demikian itu sumpah Allah? Qasamun, sumpah, lidhi hijrin, bagi yang mempunyai akal. Bagi yang mempunyai akal. Jawabannya bala, iya. Apakah sumpahnya Allah dalam ayat 1 sampai 4 itu adalah sumpah bagi orang-orang yang punya akal? Apakah itu sumpah Allah? Jawabannya iya, itu adalah sumpah Allah. Artinya saudara, sumpah Allah dalam ayat 1 sampai 4 adalah sumpah yang bisa diterima oleh orang-orang yang mempunyai akal. Jadi sumpah Allah di ayat 1 sampai 4 ini bisa diterima oleh orang yang punya akal, yaitu orang-orang iman. Alam taro, adakah belum melihat engkau Muhammad? Kaifa, bagaimana? Fa'ala, berbuat, maksudnya menyiksa. Sopo robbuka, Tuhanmu Muhammad. Bi'adin, pada kaum Ad. Bi'adin, pada kaum Ad. Ayat 6 ini isi sumpahnya Allah. Maksudnya bahwa Allah pasti menyiksa orang-orang kafir. Bukankah atau belumkah tahu engkau Muhammad bagaimana Allah menyiksa kaum Ad? Bahwa Allah pasti menyiksa orang-orang kafir. Buktinya Allah telah menyiksa kaum Ad. Iya kan? Iromadatil imad, iromadatil imad, iromadatil imadi. Bangsa yang mempunyai beberapa tiang. Bangsa yang mempunyai beberapa tiang. Jadi kaum Irom yang mempunyai tiang. Maksudnya ada dua.
Orangnya itu tinggi-tinggi. Orangnya at-tawil, jangkung, tinggi-tinggi. Yang kedua, rumahnya berupa kemah-kemah dan selalu berpindah-pindah. Jadi rumahnya itu berupa kemah, selalu berpindah-pindah. Pindah tempat. Itu yang dimaksud dengan Dzatil Imad. Mempunyai beberapa tiang. Allati yang lam yukhlaqo. Belum diciptakan. Opo misluha semisalnya kaum Ad. Fil biladi di dalam suatu negara. Fil biladi di dalam beberapa negara. Yang mana kaum seperti kaum Ad itu di negara-negara yang lain belum ada. Ya baru ada di situ. Di negara-negara belum pernah ada seperti kaum Ad. Itu pun kami siksa. Wasamuda dan kaum Samud. Alladzina orang-orang jabu yang melubangi mereka as-sokhra pada batu besar. Bilwadi di jurang. Dan kaum Samud, maksudnya adakah kamu Muhammad belum tahu bagaimana Allah menyiksa kaum Samud? Menunjukkan bahwa Allah pasti menyiksa orang kafir. Buktinya kaum Samud juga disiksa. Kaum Samud itu adalah orang-orang yang melubangi batu besar di suatu jurang. Jadi batu besar di jurang itu mereka lubangi untuk dijadikan rumah. Jadikan rumah. Berarti ini merupakan suatu keahlian. Wa Fir'auna dan Fir'aun Dil Autadi yang mempunyai beberapa salib. Mempunyai beberapa salib. Dan pada Fir'aun juga kami rusak. Juga kami siksa. Fir'aun itu mempunyai beberapa salib. Yaitu Fir'aun punya beberapa salib waktu itu untuk mensalib tukang-tukang sihir yang mereka iman kepada Tuhannya Nabi Musa. Fir'aun nggak terima. Disalib oleh Fir'aun. Yang iman pada Tuhannya Musa, aku salib. Alladzina orang-orang togau yang durhaka mereka fil biladi di dalam beberapa negara. Mereka kaum yang tersebut di atas sama berbuat durhaka di negaranya masing-masing. Kaum Ad durhaka di negaranya. Kaum Samud durhaka di negaranya. Fir'aun pun juga durhaka di negaranya. Fa'aksaru maka memperbanyak mereka. Fiha di dalam negara memperbanyak al-fasada pada beberapa kerusakan. Maksudnya kemaksiatan. Mereka di negara masing-masing memperbanyak kemaksiatan. Fasobba lalu menuangkan alaihim atas mereka. Soporobuka Tuhanmu Muhammad menuangkan sauto azabin pada cambuknya siksa. Pada cambuknya siksa. Maksudnya ya siksa itu. Lalu Tuhanmu Muhammad menuangkan, menurunkan siksa kepada mereka. Karena kekufuran mereka. Inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu Muhammad. Iku labil mirsodi niscaya dat yang menjaga
Maksudnya menjaga amalan-amalan makhluknya. Sesungguhnya Tuhanmu Muhammad zat yang menjaga. Maksudnya menjaga amalan-amalan makhluknya. Fa'ammal insan, maka adapun manusia, maksudnya orang kafir. Idza mabtalahu, ketika mencoba hu pada insan, sapa rabbuhu Tuhannya insan, Allah. Fa'akramahu, lalu memberi kemuliaan siapa Allah hu pada insan. Wa na'amahu, dan memberi kenikmatan siapa Allah pada insan. Fayaqulu, maka berkata siapa insan, Rabbi, Tuhanku, iku akromani, telah memuliakan siapa Tuhan ni padaku. Adapun insan, maksudnya orang kafir, ketika oleh Allah diuji, dimuliakan, diberi nikmat, diberi kekayaan, diberi harta, dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu, dan adapun ketika mencoba pada insan, mencoba siapa Allah hu pada insan, faqadara, maka mengira-ngira siapa Allah, maksudnya membatasi, menyempitkan, membatasi siapa Allah alaihi atas insan, rizqahu pada rizkinya insan, rezekinya dibatasi, disempitkan. Fayaqulu, maka berkata siapa insan, Rabbi, Tuhanku, iku ahamani, menghinakan siapa Tuhan ni padaku. Nah, ketika insan itu diuji, diberi rezeki yang terbatas, rezeki yang disempitkan, rezekinya tidak lancar, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakan aku. Nah, ini. Jadi ketika insan diberi kenikmatan, dia bangga, nggak mau bersyukur. Ketika diberi kesengsaraan, dia mencela pada Allah. Itulah orang kafir. Kalla, jangan begitu. Bal, bahkan, la tukrimuna, tidak memuliakan kalian, al-yatima, pada anak yatim. Jangan begitu. Bahkan kalian tidak memuliakan, tidak menghormati, tidak menyayangi anak-anak yatim. Nah, ini saudara. Jadi, tidak memuliakan atau tidak menghargai anak yatim, itu bisa menjadikan orang itu sulit untuk bersyukur. Wala tahadduna, dan tidak saling mengajak kalian ala ta'amil miskin, atas memberi makan orang-orang miskin. Dan kalian tidak saling mengajak untuk mensodakohi orang-orang miskin, memberi makan pada orang-orang miskin. Ini juga sama. Ketika orang jarang sodakoh, bahkan tidak mau sodakoh, tidak mau membantu orang miskin, dia tidak akan pernah bersyukur pada Allah. Wa ta'kuluna, dan makan kalian aturosa, pada harta waris, aklan, dengan makan laman, yang rakus. Dan kalian makan harta waris dengan rakus. Maksudnya bukan haknya diambil. Bukan haknya diambil. Atau mempolitiki hukum waris. Sehingga dia mengambil bukan haknya. Ini yang dimaksud dengan aklan laman. Makan harta waris dengan rakus.
bukan haknya dia mengambil. Wa tuhibbuna, dan senang kalian al-mala pada harta, hubban dengan senang, jamman yang berlebihan, zaman yang banyak, maksudnya berlebihan. Dan kalian senang pada harta dengan kesenangan yang berlebihan. Jadi maunya menumpuk-numpuk harta, tidak mau menginfakkan, tidak mau mensodakohkan. Kalla, jangan begitu. Idza dukkatil ardu dakkan dakka. Idza dukkat, ketika diguncang. Opo al ardu, bumi. Dakkan dengan goncangan. Dakkan dengan goncangan sungguh. Jangan begitu. Ketika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sungguh, yaitu hari kiamat. Waja'a, dan telah datang sapa rabbuka, Tuhanmu Muhammad. Wal malaku, dan malaikat. Sofan, dengan berbaris, sofan dengan berbaris sungguh. Dan Tuhanmu Muhammad datang. Para malaikat pun juga datang dengan berbaris-baris. Yaitu hari kiamat. Waji'ah, dan didatangkan yaumaidin pada hari itu. Opo bi jahannama, neraka jahanam. Dan di hari itu neraka jahanam didatangkan. Di dalam sebuah riwayat kitab Sahih Muslim dijelaskan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi jahannama yauma idin laha sab'una alfa zimamin. Ma'akuli zimamin sab'una alfa malak yajurrunaha. Neraka jahanam pada hari itu didatangkan dengan 70.000 kendali. Setiap kendali ini dipegang oleh 70.000 malaikat yang menariknya. Pada hari itu neraka jahanam didatangkan. Yauma idin, pada hari itu, yatadzakkaru, ingat, maksudnya sadar, ngaku, menyatakan iman, sopo al-insanu, manusia, orang kafir. Tapi wa anna, dan bagaimana lahu baginya orang kafir, opo azikro, peringatan, maksudnya pengakuan iman. Nah, pada hari itu orang kafir baru menyatakan iman. Apa ya diterima imannya pada hari itu? Sementara hari itu sudah hari kiamat. Wala amala, tidak ada amalan lagi di hari itu. Yang ada hari hisapan. Sudah tidak bisa diterima keimanannya. Yaqulu, berkata siapa orang kafir, insan kafir. Ya laitani, wahai berharap aku, qaddamtu, mendahulukan aku, lihayati, pada hidupku. Orang kafir berkata, duh, aku berharap mendahulukan pada hidupku. Maksudnya, alangkah baiknya dulu waktu di dunia saya beramal amalan yang baik untuk persiapan hidup di akhirat. Ini penyesalannya orang kafir. Fayauma idin, pada hari itu, la yu'adzibu, tidak akan menyiksa, azabahu, seperti siksanya Allah, sopo ahadun, seseorang. Di hari itu tidak ada yang bisa menyiksa
sebagaimana siksanya Allah. Artinya siksa Allah pada hari itu sangat dahsyat. Sehingga orang kafir berharap, jatuh no, alangkah baiknya dulu waktu di dunia saya beramal yang baik untuk persiapan hari akhirat. Wala yusiku, dan tidak mengikat wasakahu, seperti ikatannya Allah, sapa ahadun, seseorang, dan tidak ada yang bisa mengikat seperti ikatannya Allah. Di hari itu semua yang berkuasa adalah Allah. Ya ayyatuhan nafsu, wahai ingatlah jiwa, al-mutma'innatu, yang tenang, maksudnya yang iman. Wahai jiwa yang tenang, wahai jiwanya orang iman. Ini dikatakan malaikat pada saat orang iman akan meninggal dunia. Jadi orang iman akan meninggal dunia, ini didatangi malaikat dengan berbaju yang putih, lalu malaikat menyeru dengan lembut, wahai jiwanya orang iman, jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kamu, ila rabbiki, pada Tuhanmu, radiyatan, dengan senang, mardiyatan, lagi disenangi. Kembalilah pada Tuhanmu dengan keadaan senang, lagi disenangi. Fadkhuli, maka masuklah kamu, fi ibadi, di dalam beberapa hambaku. Masuklah kamu bersama hamba-hambaku yang solih. Wadkhuli, dan masuklah kamu, jannati, pada surgaku. Dan masuklah di dalam surgaku. Nah, ini ucapan malaikat ketika akan mencabut nyawanya orang iman. Bahwa orang iman dijamin kamu akan tenang, kamu akan nyaman. Kelak kamu akan masuk dalam surga. Alhamdulillah, khatam. Surah Al-Balad, surat Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu, niscaya sumpah aku Allah. Bihadal baladi, dengan ini negara, yaitu negara Mekah. La uqsimu, lanya ini zaidah. Maksudnya aku Allah bersumpah dengan negara ini Mekah. Wa anta, dan engkau Muhammad, iku hilun, halal. Halal untuk berperang. Bihadal baladi, ini negara. Dan kamu Muhammad diperbolehkan berperang di negara Mekah. Yaitu Nabi Muhammad diberi hak berperang di negara Mekah hanya sebentar, tidak lama. Setelah itu kembali diharamkan, tidak boleh berperang di Mekah. Wa walidin, demi orang tua, wama, dan apa-apa, walada, yang melahirkan siapa orang tua. Demi apa-apa yang melahirkan siapa orang tua, maksudnya anak turunnya Adam. Demi Adam, demi keturunannya Adam. Ini sumpahnya Allah mengatasnamakan makhluk. Kalau Allah boleh, kalau kita nggak boleh. Laqad khalaqna, niscaya sungguh telah menciptakan kami Allah al-insana, pada manusia, fi kabadin, di dalam payah atau repot.
Sungguh kami Allah menciptakan manusia di dalam repot atau payah. Maksudnya ada dua. Yang pertama, kejadian manusia melalui proses yang rumit. Mulai dari sperma, segumpal darah, segumpal daging, kemudian tulang, dan seterusnya. Prosesnya itu rumit. Yang kedua, keadaan manusia di dunia selalu repot. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Manusia selalu repot. Dunia maupun akhirat. Ini yang dimaksud dengan laqad khalaqnal insan fi kabad. Manusia itu aku ciptakan dengan keadaan repot. Ayah sabu, adakah menyangka siapa insan? Allai yaqdira, bahwa tidak akan kuasa alaihi atas insan sopo ahadun, seseorang. Apakah manusia itu menyangka tidak ada orang yang bisa menguasai pada dirinya? Apakah dia merasa gak ada yang bisa menguasai pada dirinya? Yaqulu, berkata siapa insan, ahlaktu, merusak aku, maksudnya menghabiskan aku, malan pada harta, lubadan yang bertumpuk-tumpuk. Insan, dia berkata, orang kafir ini, aku habiskan hartaku yang bertumpuk-tumpuk untuk memerangi Nabi Muhammad. Untuk memerangi Nabi Muhammad. Tapi tidak ada hasilnya. Ayah sabu alam. Ayah sabu alan yaqdira alaihi. An di sini bisa dimakna jika atau bisa dimakna bahwasanya. Jadi apakah insan menyangka bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa menguasai pada dirinya? Dia berkata, ahlaktu malan lubada, aku habiskan hartaku yang bertumpuk-tumpuk untuk memerangi Muhammad, untuk membunuh Muhammad, tapi tidak ada hasilnya. Ayah sabu, adakah menyangka siapa insan? Alam yarohu, bahwa tidak melihat pada insan sopo ahadun, seseorang. Apakah dia menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikan dia? Tidak ada seorang pun yang bisa melihat pada dia. Apakah dia menyangka seperti itu? Alam naj'al, adakah belum menjadikan kami Allah lahu pada insan ainaini, pada dua mata, walisanan, dan pada satu lidah, satu lisan, wasafataini, dan dua bibir. Bukankah kami Allah telah menjadikan insan itu mempunyai dua mata, mempunyai satu lidah, dan mempunyai dua bibir? Ini bukti kekuasaan kami Allah. Apa insan itu enggak merasa seperti itu? Wahadainahu, dan menunjukkan kami Allah hu pada insan. An-najat, data ini pada dua jalan. Jalan yang baik dan jalan yang jelek. Dan kami Allah telah menunjukkan pada manusia, pada insan, dua jalan, yaitu jalan yang baik dan jalan yang jelek. Fala kok tahama, maka hendaklah mengerjakan dia al-akobata, pada akobah.
hendaklah dia itu mengerjakan pada akobah. Wama dan apakah adraka yang menjumpai apa ma kepadamu Muhammad? Ma apakah al-akobatu akobah? Tahukah apa yang dimaksud dengan akobah? Yaitu fakku rokobat. Fakku rokobah. Memerdekakan budak. Akobah itu adalah memerdekakan budak. Atau ito'amun, memberi makanan. Fi yaumin, di dalam hari, di masgubah yang mempunyai paceklik, mempunyai krisis atau larang pangan. Atau akobah itu adalah memberi makan di saat keadaan krisis makanan. Membantu orang dalam keadaan krisis makanan. Ya, seperti ketika terjadi musibah, gempa, atau mungkin kena wabah COVID-19. Nah, ini sodakoh makanan di saat itu, ini termasuk bagian dari akobah. Memberi makanan yatiman pada anak yatim. Dza maqrabatin, yang mempunyai kerabat. Anak yatim yang masih kerabatnya. Atau miskinan, orang miskin. Dza matrobatin, yang mempunyai jatuh. Maksudnya jatuh dalam perekonomiannya. Atau sodakoh makanan kepada orang miskin yang keadaan ekonominya jatuh. Yang biasanya 1 bulan bisa 1.500.000, 2 juta. Karena dampak COVID-19 sehingga penghasilannya turun drastis. 1 bulan kadang 50.000 dapat, kadang tidak. Nah, ini bagian dari akobah ketika kita mau membantu saudara-saudara kita. Sumakana, kemudian ada siapa insan minal ladina, tergolong orang-orang amanu yang beriman mereka, watawasau, dan saling nasihat atau saling wasiat, bisa beri dengan kesabaran, watawasau, dan saling wasiat atau nasihat mereka bil marhamati, dengan marhamah. Marhamah itu ya dengan kerukunan. Kemudian supaya jadi orang-orang yang beriman. Insan itu supaya jadi orang-orang yang beriman. Dan saling menasehati tentang kesabaran. Saling menasehati tentang kerukunan. Bisa hidup bersama. Bisa sabar menghadapi musibah. Nah, ini. Supaya jadi seperti itu. Ini sangat menasehati pada kita semuanya, saudara. Kita supaya menjadi orang-orang iman yang selalu menasehati. Supaya sabar dalam menghadapi musibah, menghadapi cobaan. Dan supaya sabar dalam menghadapi wabah seperti ini. Dan tetap dijaga kerukunan dan kekompakannya. Ulaika, mereka itu, iku ashabul maimanah, orang-orang yang mempunyai arah kanan. Maksudnya menerima buku amalannya dengan tangan kanan, yaitu alamat untuk mendapatkan surga. Waladina, dan orang-orang kafaru yang kufur mereka, bi ayatina, pada ayat-ayat kami Allah, hum, mereka iku ashabul mas'amah, orang-orang yang mempunyai arah kiri. Maksudnya orang-orang yang menerima buku catatan amalannya dengan tangan kiri. Menunjukkan mereka alamat untuk disiksa. Alaihim, berat atas mereka, narun, neraka, muqsadatun, yang dituangkan. Mereka
akan mendapatkan siksaan api neraka yang dituangkan. Artinya mereka dimasukkan ke dalam neraka itu dijungkelkan, kepalanya dulu dimasukkan ke neraka. Nah, ini siksanya orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat kami Allah. Mereka akan menerima buku catatan amalannya itu dengan tangan kiri, menunjukkan bahwa mereka akan disiksa di dalam api neraka. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang ashabul maimanah yang menerima buku catatan amalan dengan tangan kanan, yang akan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.